Kuasa elemental tahap ketiga adalah elemental terkuat yang dimiliki oleh Bobo Boy tahap terakhir dari tingkatan kuasa elemental. Tentunya dari segi kekuatan pun kuasa elemental tahap ketiga memiliki power yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kuasa elemental tahap kedua. Itu terbukti dari debut Bobo Boy Beliung yang memperlihatkan saking besarnya kuasa elemental tersebut, Bobo Boy saja tidak bisa mengendalikan kesadarannya. Hai sahabat, berhubung kita lagi ngomongin soal kuasa elemental tahap ketiga, di konten kali ini Bang Nat akan membuat revamp kuasa Bobo Boy tahap ketiga yang dulu pernah Bang Nat buat. Bakal jadi seperti apa? Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Langsung saja kita mulai. Let's check this out. Yeay! Yang pertama, kita ada tahap 3 dari Bobo Boy Angin dan Bobo Boy Taufan, yaitu Bobo Boy Beliung. Debut pertama kali di komik Bobo Boy Galaxy musim 2 isu ke-14. Bobo Boy Beliung memiliki desain yang cukup unik karena warna dasar yang dimilikinya 80% warna putih. Namun, hal ini tidak mengurangi kekerenannya, apalagi dengan topi yang dilepas, menjadikannya gimmick yang unik saat Bobo Boy masuk ke tahap ketiga. Dari segi kekuatan, tidak perlu diragukan lagi kalau Bobo Boy Beliung adalah salah satu elemental yang sangat kuat ketika masuk ke tahap ketiga. Itu bisa dibuktikan karena dengan menggunakan serangan biasa saja, Bobo Boy Beliung dapat dengan mudah mengalahkan si monster yang sangat sulit untuk dikalahkan. Tapi hal buruknya dari penggunaan kuasa elemental tahap ketiga, Bobo Boy akan kehilangan kesadarannya karena kita bisa lihat kalau justru Bobo Boy yang dikendalikan oleh kekuatan besar tersebut. Yang kedua, kita ada tahap ketiga dari Bobo Boy Petir dan Bobo Boy Halilintar, yaitu Bobo Boy Voltra. Dari segi desain masih memiliki tema yang sama seperti Bobo Boy Beliung, yaitu serba putih. Namun kalau bagi Bang Nat, memang desainnya cukup keren karena masih memiliki ciri khas seorang swordman dari Bobo Boy Halilintar. Dan inilah perbandingan antara sebelum di revamp dan setelah di revamp. Menurut kalian lebih keren yang mana? Karena memiliki ciri khas yang tetap sama, yaitu seorang swordman, Bang Nat memberikan sebuah pedang Voltra kepada Bobo Boy sehingga ia tetap bisa menjaga ciri khasnya sebagai swordman. Namun ada yang unik dari pedang Voltra ini, itu karena pedang Voltra ini memiliki kemampuan untuk merubah-rubah bentuknya sesuai dengan keinginan dari penggunanya. Dengan begitu, Bobo Boy Voltra bisa merubah bentuk pedangnya menjadi jenis pedang yang lain yang membuat teknik berpedangnya menjadi lebih bervariasi. Yang ketiga, kita ada tahap 3 dari Bobo Boy Tanah dan Bobo Boy Gempa, yaitu Bobo Boy Kristal. Dari segi desain memang tetap sama, menggunakan tema seperti Bobo Boy Beliung, yaitu serba putih. Namun tetap menggunakan ciri khas dari Bobo Boy Gempa, yaitu tangan yang terbuat dari tanah, tapi diganti dengan kristal. Dan inilah perbandingan sebelum di revamp dan setelah di revamp. Menurut kalian lebih keren yang mana? Karena memiliki tema yang sama, menggunakan gauntlet kristal. Jadi Bang Nat memberikan senjata pada Bobo Boy Kristal berupa Gargantua Kristal yang tentunya ukurannya juga pasti sama seperti Gargantua Ice yang dimiliki oleh Bobo Boy Glacier. Selain itu tentunya Bobo Boy Kristal juga mampu memanipulasi daratan yang ada di sekitarnya, baik itu dengan cara menciptakan berbagai jenis senjata menggunakan kristalnya ataupun mengubah struktur geologi dari daratan di sekitarnya. Yang keempat, kita ada tahap 3 dari Bobo Boy Api dan Bobo Boy Blaze, yaitu Bobo Boy Pyro. Dari segi desain tetap mengambil desain dasar yang sama, yaitu serba putih. Namun bagi Bang Nat ini tetap mempertahankan ciri khas dari Bobo Boy Blaze, yaitu seorang fighter hand to hand combat. Dan inilah perbandingan desainnya sebelum dan sesudah di revamp. Menurut kalian lebih keren yang mana? Karena memiliki tema yang sama, yaitu fighter hand to hand combat, Bang Nat memberikan senjata kepada Bobo Boy Pyro berupa cincin Pyro.
Yang tentunya senjata ini terinspirasi dari Ten Rings yang dimiliki oleh Shang-Chi dan senjata Yin dari Mobile Legends. Yang uniknya senjata ini memiliki kemampuan khusus. Ia akan semakin panas saat digunakan dan mampu memanipulasi suhu di sekitarnya menjadi jauh lebih panas. Yang kelima, kita ada tahap ketiga dari Bobo Boy Air dan Bobo Boy Ice, yaitu Bobo Boy Salji. Dari segi desain tetap mengambil dasar desain yang sama, yaitu serba putih. Yang kalau bagi Bang Nat, hoodie yang berbulu adalah ciri khas yang tidak boleh dihilangkan dari Elemental Ice. Dan inilah perbandingan sebelum dan sesudah di revamp. Menurut kalian lebih keren yang mana? Karena memiliki tema yang tetap sama, yaitu seorang archer. Jadi Bang Nat tetap memberikan sebuah panah kepada Bobo Boy Salji ini. Namun uniknya, panah yang dimiliki oleh Bobo Boy Salji itu berupa panah yang memiliki bentuk seperti kepingan es. Dengan menggunakan panah saljinya, Bobo Boy Salji mampu memanipulasi es yang ia gunakan sebagai busur panahnya, sehingga menciptakan makhluk-makhluk dan hewan-hewan yang terbuat dari es. Yang keenam, kita ada tahap ketiga dari Bobo Boy Daun dan Bobo Boy Duri, yaitu Bobo Boy Balak. Dari segi desainnya tetap mengambil dasar desain yang sama, yaitu serba putih terinspirasi dari Bobo Boy Beliung, namun tidak mengurangi ciri khas dari Bobo Boy Duri, yaitu berupa kerah baju yang cukup tinggi. Dan inilah perbandingan antara sebelum di revamp dan sesudah di revamp. Menurut kalian lebih keren yang mana? Karena Bobo Boy Duri itu memiliki ciri khas yang selalu sama, yaitu akar berduri. Jadi Bang Nat memberikan sebuah senjata kepada Bobo Boy Balak berupa tangan balak, yang dimana dengan menggunakan senjata tersebut Bobo Boy Balak mampu menciptakan berbagai jenis tanaman secara instan. Ditambah tangannya yang sangat fleksibel yang bisa dikendalikan dari jarak jauh dan jarak dekat, membuat Bobo Boy Balak bisa mengendalikan tanaman, baik itu saat di udara sekalipun. Yang ketujuh, kita ada tahap 3 dari Bobo Boy Cahaya dan Bobo Boy Solar, yaitu Bobo Boy Gamma. Dari segi desain tetap terinspirasi dari desain dasar Bobo Boy Beliung serba putih, tetapi tetap menggunakan ciri khas dari Bobo Boy Solar, yaitu bertarung tanpa menggunakan senjata. Dan inilah perbandingan antara sebelum dan sesudah di revamp. Menurut kalian lebih suka yang mana? Karena memiliki ciri khas dari Bobo Boy Solar yang bertarung tanpa menggunakan senjata. Jadi Bobo Boy Gamma juga tidak bertarung menggunakan senjata, melainkan pure menggunakan kuasa elemen cahayanya yang ia manipulasi menjadi jauh lebih kuat, yang tentunya memiliki kekuatan dan kecepatan yang jauh lebih kuat daripada Bobo Boy tahap kedua. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Menurut kalian desainnya lebih keren yang mana? Sebelum di revamp atau setelah di revamp? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye!